sebagai panelis. Yang lain belum bergabung. Siang ini di antara waktu menjelang liburan, saya mohon maaf mengganggu waktu kerja para karek, para korwil, KSPPG, mitra, karena sudah lama tidak bertemu. Saya takutnya sudah pada lupa lagi caranya Zoom meeting, ya. Ada beberapa hal rekan-rekan yang ingin disampaikan. Saya nyapa dulu para kepala KPPG, Karek, kemudian Korwil, Korcam, dan KSPPG serta mitra. Beberapa lama kita tidak melakukan evaluasi, ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait dengan dinamika kegiatan MBG di lapangan. Yang pertama saya informasikan bahwa SPPG saat ini jumlah SPPG terverifikasi 29.477. Itu yang sudah terverifikasi, maksudnya sudah keluar BA verbal. Kemudian yang telah operasional 27.757. Dengan penerima manfaat 62.500.400 ya. 62 juta ini penerima manfaat. 62.560.000. Kemudian jumlah relawan itu 1.290.000 lebih. Nah, ini saya belum share ya. Baik, saya ulangi. Jumlah SPBG kita saat ini 29.477, ini yang terverifikasi, 27.757 yang operasional. Kalau tiap daerah hanya tinggal pilih saja nih, contoh di Sumatera Utara, ya, sudah otomatis ya. Karek kalau tidak tahu menggunakan aplikasi SMO, ya saya panggil ke Jakarta nanti untuk berlatih lagi. Pasti nanti semua ngaku tidak bisa karena ingin dipanggil ke Jakarta, ingin dilatih lagi. Ya. Tapi saya yakin semua udah bisa ya. Mudah-mudahan jadi dipanggil untuk tanggal 3 Juni. Kemudian penerima manfaat sudah 62.500. 62.560.000. Kemudian relawan yang bekerja itu sudah 1.290.000 orang. Nah, sebenarnya saya ingin berbagi kepada seluruh kepala regional, Korwil, terutama Korwil ya, Korwil, kemudian kepala regional, kepala KPPG, kita ini harus informatif ya kepada masyarakat. Never stop thinking for MBG. Itu bahasa Jawa kunonya ya. Salah satu yang bisa diinformasikan adalah contoh ini saya membuat data Excel ya. Data PowerPoint. Stop dulu ya, stop sharingnya. Oke.
Saya membuat PowerPoint. Tadi sudah tadi disampaikan kepada seluruh media. Ini banyak sekali hal-hal yang bisa diinformasikan oleh Karek, oleh Korwil. Banyak sekali yang bisa dieksplor di dalam program MBG sehingga kita ini nggak statis diam saja. Ya, ini bisa diinformasikan ini. Saya nanti akan beri Excel, ya, akan saya bagikan file Excel kepada seluruh Karek, kepada seluruh Korwil, sehingga Anda pun bisa membuat formula seperti ini untuk tingkat kabupaten masing-masing. Jadi seperti Aceh, ya, Aceh itu bisa nih seperti ini. Nah, jadi kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Contoh, dengan 27.000 dengan 27.757 SPPG yang operasional, relawan 1.289.922, penerima manfaat 62.564.514. Ini bisa menjadi berita. Ini bisa menjadi bahan informasi untuk masyarakat. 3 poin ini saja sudah menjadi bahan informasi. Kalau mau dikembangkan, agak sedikit mikir. Nah, kita punya 1.289.000 relawan, minimal 100.000 per hari, sehingga anggaran MBG diserap itu oleh Aceh 3,3 miliar. Karek, misalkan Karek Lampung, silakan Anda bicara, ya, bahwa serapan anggaran atau anggaran MBG itu diserap oleh 54.056 orang rakyat atau masyarakat di Lampung yang bekerja di SPPG, nilainya 5,4 miliar sehari. Nah, jadi hal-hal seperti ini bisa dikomunikasikan, ya. Jangan melulu tentang menu. Nah, ini kita bisa berbicara bahan pokok itu totalnya 588 miliar. Ini menggunakan rumus. Nanti rumus-rumusnya Anda bisa lihat sendiri di dalam Excel. Ya, nah seperti ini komunikasikan dengan honor minimal 100.000 per hari, 128.992.200.000 rupiah sebagai biaya operasional honor relawan diserap oleh 1.289.922 orang masyarakat miskin yang menjadi pekerja pada 27.757 SPPG yang telah operasional di 38 provinsi. Ini sudah menjadi berita, bukan subdibilheb, bukan supaya kita dibilang hebat, tetapi informasikan ini kepada masyarakat. Ini untuk mencegah terjadinya disinformasi. Apalagi kalau ditambah dengan fitnah dan kebencian, ya. Jadi eliminir ketidaktahuan masyarakat dengan kitanya yang aktif memberi informasi. Nih, coba misalkan kalimat seperti ini. 58.701.000 digunakan untuk operasional lainnya yang mengalir ke supplier pedagang air mineral, ATK, APD, alat kebersihan, termasuk biaya transportasi, listrik, air, dan kebutuhan operasional lainnya. Ini sudah informasi. Kita berbicara lagi yang lain. 588.106.431.600 rupiah mengalir ke supplier bahan baku, yaitu pedagang beras, pedagang ikan, daging ayam, telur ayam, daging sapi, sayur, buah-buahan, yang terdiri dari koperasi, UMKM, BUMDes, BUMDesma, dan supplier lain. Ini juga bisa jadi bahan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Nah, ini untuk mencegah disinformasi, pengembalian investasi kepada mitra 6 juta per hari diberikan hingga batas waktu tertentu untuk kemudian besarannya ditentukan berdasarkan hasil penilaian atau grading SPPG yang terdiri dari sertifikasi keamanan pangan yang dimiliki dan hasil appraisal terhadap SPPG. Nah, jadi rekan-rekan, jangan kita
buntu kegiatan. Explore apa yang Anda ketahui. Kemarin saya sudah bilang, speak up. It's time to speak up. Ini waktunya bicara. Ya, kemarin saya tulis itu. Ini waktunya bicara. Jadi negatifnya program MBG di dunia maya itu bukan karena memang program MBG negatif, tetapi karena banyak yang merasakan, banyak yang tahu bahwa program MBG positif, banyak yang merasakan manfaatnya, banyak yang melihat keberhasilannya, tetapi tidak mau bersuara. Ya, sehingga yang bersuara siapa? Yang bersuara mereka yang punya niat untuk menyuarakan MBG dari sisi negatif. Mengapa demikian? Karena yang merasakan dan yang tahunya diam saja. Padahal kita punya 29.000 SPPG terverifikasi. Berarti ada 29.000 mitra. Ini saya semangat ini ya. Ini lagi puasa apa namanya? Puasa Arafah ini. Tapi saya semangat. Tapi yakin di sana ada yang tidur itu yang mendengar saya itu. Ya. Ya Eko enggak lah. Saya lihat kamu senyum-senyum lah. Ini Reja enggak, Rizka enggak, ya, Adit enggak. Kenapa saya yakin ada juga yang tidur? Ada kejadian begini. Ya. Ini kisah nyata nih. Mana si Firaj? Mana Firaj? Firaj, Sulawesi Barat. Ada Firaj. Firaj, Sulawesi Barat. Terpaksa kemarin Firaj saya conference dengan Korwil Mamuju, dengan Korcam Simboro. Mengapa? Karena saya yakin ternyata Korwil dan Korcam tidur pada saat saya Zoom meeting. Jadi ceritanya begini ya. Saya mendapatkan surat penolakan penambahan SPPG dari Korcam. Nah, ini sekaligus langsung kepada materi nih. Saya bukan untuk mempermalukan ya, tetapi memang ini harus diangkat permasalahan ini supaya Anda juga tidak terus-terusan banyak tidak tahunya. Mana sih? Jadi gini, rekan-rekan, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan surat penolakan dari Korcam Simboro yang isinya adalah, ini juga menjadi isu nih, isu yang tidak bagus. Mengatakan bahwa Pak, di kecamatan kami jumlah penerima manfaatnya itu 5.600 dan jumlah SPPG Sulawesi Barat, jumlah SPPG ada 5 Pak, sehingga rasionya itu 1 SPPG hanya 1.000. Ini yang sekarang isu dimunculkan. Tapi sayang sekali isu dimunculkan ini mereka yang memunculkannya, aduh, Astagfirullahaladzim, nah, saya lagi puasa ini. Mereka yang memunculkannya tidak mengerti data, begitu aja. Nah, ya, saya buka contoh nih, seperti yang kemarin Korcam Simboro, mudah-mudahan hari ini ikut, ya. Ini Mamuju, Korwil Mamuju kemarin saya telepon si Kor Karek, ya. Mamuju atau Kota Mamuju ya. Coba. Nah, ini saya buka dulu di sini. Jadi kalau menganalisa
Menganalisa itu harus dengan beberapa data, tidak boleh hanya dengan satu data. Saya akan coba. Dia mengatakan bahwa di kecamatannya itu hanya ada 5.000 penerima manfaat. Nah, ya, ini saya buka lagi di sini. Simboro, ini Kabupaten Mamuju. Simboro. Sulawesi Barat, Mamuju ini dari 101. Kemarin Korwil saya tanya, ketika saya conference, pertanyaan saya hanya satu aja, untuk mengetahui apakah Korwil dan Korcam itu menguasai data atau tidak. Saya langsung nanya, Korwil Mamuju, berapa jumlah kelurahan dan desa di Kabupaten Mamuju? Sudah, saya tahu kamu tidak tahu. Saya tahu kamu tidak membuka validasi data. Korcam juga sama. Korcam, Simboro, ya, berapa jumlah desa atau kelurahan? 3 Pak. Udah, saya sudah tahu. Kamu tidak membuka validasi data. Ya, padahal ada 8. Ya, nah. Korcam mengatakan, Pak, jumlah ini Simboro atau Simboro Kepulauan ya. Coba kita buka Simboro. Ya. Jadi Korcam mengatakan bahwa jumlah penerima manfaat di kecamatan kami hanya 5.600 kemarin itu, 5.600. Kemudian Simboro dan Kepulauan. Ya ini kondisinya, ya kondisinya ini. Kemudian saya tanya, kamu sudah lakukan validasi data atau belum? Sudah Pak. Berapa jumlahnya? Jumlahnya nggak ngerti. Padahal angka ini, ya ini angka yang lama. Ini adalah aglomerasi dari Dapodik. Yang harus Anda lihat adalah hasil validasi data. Kita lihat di Simboro itu sudah 10.000 kemarin, bagus sudah naik. Kemarin itu 10.020. 10.240 berarti kan sudah jauh berbeda nih dengan ini. Nah, dengan ini kan sudah jauh berbeda. Ya. Ini saya ajarkan kepada Karek, kepada Korwil supaya nanti tidak asal ngucap. Didatangi Ibu Waka, Bu, mohon maaf Bu, di sini udah berlebih Bu, didatangi oleh deputi, Pak, ini di sini udah berlebih. Dia nggak ngerti, ya, sehingga informasi yang keliru sampai kepada pimpinan. Kalau pimpinan menyampaikan lagi kepada pimpinan yang lebih tinggi kan keliru banget, ya. Saya kemarin bertemu dengan JMI ini di sini nih, ya, dia nantang live pada saat audiensi, nantang live dengan saya. Oke, dia juga sama menyatakan, Pak, ada satu kecamatan yang harusnya 4 tapi diisi 15. Saya bilang, mana kecamatannya? Ada Pak, saya minta mana kecamatannya, sebutkan kecamatannya, saya akan cek. Enggak bisa menunjukkan, karena cuma jeplak, cuma asal aja. Ya, nah, saya mengajari Anda tidak asal bicara, gunakan data. Ya, jadi dari sini yang pertama nih, oke, di dalam portal mitra ini ada rasio. Ini saya minta ke Audi nanti akan diganti angka ini. Ya, rasio ini adalah rasio awal. Yang harus Anda lakukan adalah dashboard validasi data. Ini 10.240. Apakah ini sudah optimal data ini? Belum. Jangan dulu yakin. Kita lihat, klik per desanya. Nih, ini yang dibilang sudah optimal. Desa Boteng, Desa Saleto, Desa Sumare, Desa Boteng Utara, Tapandulu, Patidi, masih 0 data 3B-nya.
Jadi bagaimana kita mau bicara angka valid, korcam, bagaimana Anda mengatakan, mohon maaf di sini sudah penuh, mohon maaf di sini sudah kelebihan. Kalau datanya ternyata keliru. Ya, saya tahu banyak korcam yang keberatan dengan pendataan ini, karena di medsos-medsos, sudah ada di medsos yang mengatakan, berat sekali tugas korcam, harus data-data, orang cuma telepon-telepon kepala desa aja kok susah. Ya, saya yakin Anda tugas berat, tetapi ini tantangan, belajarlah mumpung masih muda, ya, mumpung masih muda. Kalau terlalu enak terus dari awal, nanti susah nanti. Hidupnya ingin enak terus, ya. Nah, ini saya sudah masuk nih kepada materi. Tolong dilakukan validasi data penerima manfaat. Tujuannya agar apa? Agar Anda tahu betul kalau misalkan di dalam satu kecamatan, nih saya sekali lagi saya lakukan pembandingan data. Misalkan begini, saya ambil misalkan Sumatera Utara. Sumatera Utara di Kabupaten Tapanuli Tengah, kecamatannya Sorkam lah. Kondisinya bagaimana? Melebihi kuota, Pak. Kenapa? Karena penerima manfaat hanya 3.545. Apakah betul 3.545? Nah, kita lakukan cek hasil validasi data. Ya, kita cek. Ini muter-muter terus ini. Ini internetnya apa? Internet dinas? IP ya? Jangan-jangan udah cuti internetnya? Enggak. Udah. Nah, ini dia. Oke. Coba cek dulu. Pakai apa ini? Waduh. Ya. Baik, saya ulangi lagi ya. Ini di Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Di sini 3.545, ini adalah data dari Dapodik. Wah, ini masih belum nih. Tolong dicek, ada masalah apa? Deskripsi Dema. Topik yang lain, tolong ditelepon si Dema. Ini kenapa jari ininya, aplikasinya. Saya
berpindah dulu ke topik yang lain. Hari ini Kapus Datin beserta saya dan seluruh eselon 2 yang hadir tadi melakukan rilis aplikasi review MBG, ya, aplikasi review MBG. Nah, aplikasi review MBG ini tujuannya adalah untuk menimbulkan, membangkitkan awareness, membangkitkan perhatian para pelaksana program MBG di lapangan, khususnya KSPPG, pengawas gizi, dan mitra. Nah, ini 3 serangkai yang tidak boleh pisah-pisah. Konsepnya adalah kita menggunakan kontrol sosial dari penerima manfaat atau ketua kelompok penerima manfaat atau PIC, ya. Kalau di sekolah mungkin satu sekolah ada 2 PIC, berarti ada 2 guru. Berbeda dengan aplikasi yang dibangun oleh Kejaksaan Agung, yaitu Jaga Dapur MBG. Kalau Jaga Dapur MBG, penilaian dilakukan oleh penerima manfaat semua. Nah, kalau ini hanya PIC saja. Yang dinilai apa? Ini yang dinilai. Yang pertama adalah ketepatan waktu. Contoh, untuk bulan ini ya, bulan ini ketika berarti baru 3 hari 4 hari ini dimulai. Ini ada 186 laporan masuk. Dari 186 tersebut, 172 laporan atau 92,4% mengatakan bahwa MBG diterima lebih awal dan tepat waktu. 14 terlambat. Nah, ini 14-nya bisa dicek nanti siapa yang terlambat itu. Kemudian tentang makanan. 186 ini layak konsumsi. Jadi 0 laporan yang tidak layak konsumsi. Nah, ini kelompok penerima manfaat, ini yang masuk baru 220.226 kelompok penerima manfaat, baru 32%. Baru 32, ya. 32 berarti 0,01. Aroma makanan. Ini laporan dari 32 ya. Aroma makanan 186 mengatakan atau 100% ya, 100% ini kondisinya layak. Nah, kemarin saya lihat laporannya itu ada yang bisa terlihat Disman itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Nah, ini ya, oke. Saya refresh. 3.700 ya. 3.724 laporan yang masuk dari 916 kelompok penerima manfaat. 916 ini 0,42% dari 220.000 kelompok penerima manfaat yang ada. Dimaklumi karena memang belum disosialisasikan oleh para KSPPG. Kita lihat dari 3.724 laporan, 3.647 menyatakan bahwa makanan datang tepat waktu dan ada yang lebih awal. 77 laporan terlambat. Kemudian layak konsumsi. 3.713 atau 99,7% layak konsumsi. 11 laporan tidak layak konsumsi. Aroma makanan 3.704 atau 99,46% layak. Ya, aromanya layak. 20
tidak layak. Tampilan makanan 3.701 layak, 23 tidak layak. Rasa makanan normal dan lain-lain. Ini yang 4 kategori ya. SPPG yang lapor 234 SPPG dari 21.000. Nah, ini harus dicek lagi Pak Boga, harusnya 27.000 ini. Ya. Baru 234. Memang belum di launching kemarin, itu baru uji coba. Tapi hari ini sudah diumumkan kepada media. Jadi diperintahkan seluruh KSPPG untuk menyampaikan materi yang disampaikan oleh Pusdatin. Bila lupa, bila tertumpuk, siang ini akan dikirim kembali. Ya, nah ini diagramnya. Nah sekarang kita cek Jawa Barat. Nah, Jawa Barat itu ada 34 laporan masuk. Ini sampai ke sebelah kanannya adalah kabupaten kota. Saya coba buka Indramayu. Nah ini Indramayu. Indramayu, SPPG Widasari Ujung Jaya. 47 laporan masuk dengan penilaian 10 kali terlambat. 47 tepat waktu atau lebih awal. Nah, ini 10 kali terlambat ini tantangan untuk harus ditekan. Siapa pelapor-pelapornya? Nah, ini pelapor-pelapornya. Ya, ini pelapor-pelapornya. Bahkan untuk SPLB Mutiara Kasih ini terlambat terus. 9 kali mengirimkan laporan, isinya terlambat terus. Ah, ini koreksi. Ya, ini koreksi. Tolong Korwil dipelajari betul, didengar betul penjelasan saya, sehingga ketika Anda melakukan evaluasi, Anda sudah paham. Tidak kodamar, komando dalam kamar, kamu nyuruh staf. Teriak-teriak seolah-olah ngerti, tapi ternyata kamu hanya nyuruh staf. Atau nyuruh pembantu. Kuasai betul, ya. Kuasai betul bagaimana cara melakukan evaluasi penggunaan MBG review. Sekali lagi saya tekankan, MBG review ini adalah salah satu langkah pencegahan terjadinya kejadian menonjol. Apa kaitannya? Kaitannya kalau kalian tahu bahwa kalian dinilai, kalau KSPPG tahu bahwa Anda dinilai ketepatan waktu, Anda dinilai aromanya, Anda dinilai, bukan Anda ya, maksudnya MBG-nya. MBG-nya dinilai, aromanya, ketepatan waktu pengiriman, termasuk rasa, itu harus menjadi warning. Kalau sudah tahu dinilai kok cuek-cuekan saja, nah, berarti ini nggak normal. Nah, ini yang tidak normal. Harusnya kalau tahu bahwa ada penilaian, maka Anda berbuat yang terbaik. Nah ini diharapkan. Ya. Oleh karena itu, saya minta Korwil lakukan evaluasi. Lakukan evaluasi menggunakan MBG review ini. Nah, jadi ini tadi sudah di launching, seluruh media menyuarakan ini. Silakan nanti Pak Kapusdatin apabila ada panduan-panduan penjelasan yang lebih detail nanti disampaikan. Nah, saya kembali kepada yang tadi. Ya. Di sini Sorkam penerima manfaat 3.545. Nanti kita lihat di sini ya, di dalam dashboard validasi. Sumatera Utara, Tapanuli Tengah. Nah, Sorkam, kita lihat sebentar, Tapanuli Tengah dulu. Tapanuli Tengah, di Tapanuli Tengah itu ada 214 desa. Nah ini, Agung kamu tidak boleh apatis.
Harusnya Agung melihat data ini setiap hari dan tanyakan, mengapa baru 162? Ya. Tanyakan, mengapa baru 162 data yang masuk dari 214? Jangan alasan saya tidak sempat Pak, karena saya pengantin baru. Nggak bisa, nggak ada alasan itu. Ya, Korwil, nah sekarang saya cek. Korwil Tapanuli Tengah. Cek Sorkam, tanya kepada kecamat, tanya kepada Korcam, ada berapa desa? Dari 21, ini lihat nih, dari 21 desa, baru 14, tanya, mengapa baru 14? Kalau nggak ditanya, diam, ya data ini nggak akan terisi. Ya, nah kita lihat, Sorkam, isi datanya seperti apa? Ini yang kita bilang bahwa kita punya data hebat. Lihat, Sorkam, Korcam, Sorkam. 3B di desa Sorkam hanya baru terisi 1. Ibu hamil. Pangarutan kosong. Tanjung Bolak kosong. Semua kosong. Lalu artinya saya teriak-teriak di sini, datang ke Sumatera Utara waktu itu, kumpulkan korcam-korcam. Itu artinya apa? Ya. Jadi ini setiap hari tolong dilakukan supaya ketika Anda Korcam menilai ini daerah udah banyak SPPG-nya atau belum, Anda didukung dengan data. Sekali lagi, jangan ada kejadian lagi, boleh itu ya, Korcam bersurat menolak kedatangan SPPG, boleh. Tetapi jangan kelihatan betul bahwa Anda tidak menguasai data. Hebat, kemarin bersurat, berani melakukan penolakan. Cuma sayangnya ketika dibuka kok ngaco sekali, ya. Dan ini menjadi isu bahwa sudah banyak SPPG di kecamatan sudah penuh, masih bertambah lagi. Saya tahu ditujukannya kepada tim verifikasi, ya. Tetapi tolong buka mata, buka data. Kalau seperti ini, masa keterlaluan ini. Masa kecamatan Manduamas, Tapanuli Tengah, kecamatan Manduamas, sekecamatan data 3B belum masuk. Kita cek, nggak masuk semua. Ini saja deh, saya coba Jakarta. Yang kemarin langsung, Jakarta ini kan karek korwilnya paling jauh dari BGN. Harus diundang, sekali-kali diundang. Yang janjinya kemarin Gambir itu mau menyelesaikan dalam waktu seminggu, saya nggak tahu nih udah selesai atau belum. Ya, nih Jakarta. Kita cek Jakarta. Jakarta Pusat. Wah, Gambir, alhamdulillah udah penuh nih. Tapi kita lihat, wah, apa betul di Gambir ibu hamil cuma 1 orang? Apa betul di Kelurahan Kebon Kelapa cuma 1 orang? Mana nih Karek? Mana Karek Jakarta? Bahrun. Karek Jakarta. Ya, ada lupa. Bahrun, tulis Bahrun. Bahrun. Jakarta. Kalau nggak Jakarta, tulis Jakarta. Nggak ada. Karek Jakarta. Tidak ada, Bapak. Karek Jakarta nggak ada? Tidak ada, Bapak. Korcam Gambir, jangan sampai Anda terlambat keduluan saya. Saya bisa datang ke kelurahan-kelurahan atau ke salah satu kelurahan
bisa Cideng, bisa Petojo Utara, Petojo Selatan, Kebon Kelapa, Duri Pulo untuk mendapatkan data. Mana? Barun? Run? Barun? Barun. Halo? Halo? Ya, coba ini Gambir, Kelurahan Gambir, Cideng, Petojo Utara, Petojo Selatan, Kebon Kelapa, Duri Pulo. Seriuskan datanya. Jangan sampai saya datang dulu ke kelurahan. Bagi saya tidak ada yang susah, ya. Saya datang ke sekolah makan sama-sama. Cek data sampai detil. Lurah pun saya telepon. Cuma kalau saya terus-terusan turun, terus peranan Anda, Karek, Korwil di mana? Tolong ini dioptimalkan data ini supaya jawaban-jawaban apabila ditanya itu tidak asal menjawab. Kecamatan ini sudah penuh, begitu dibuka datanya masih kosong. Ya, tolong ini dilakukan pengecekan. Yang pertama itu tadi, yang kedua tentang validasi, tentang review MBG, ya, review MBG. Nggak bisa dihubungi ya? Oke, harus dihubungi Pak Karo SDM mungkin ya? Udah masuk di Zoom meeting. Mana si Bahrun? Bahrun. Siapa Pak? Kenapa Siapa, Pak baru Pak? masuk, Bro? Kenapa baru masuk? Lagi ada rapat, Bapak lagi di tengah rapat sama koordinator Kecamatan Jakarta Pusat, Bapak. Sedang rapat dengan siapa, Barun? Halo? Halo? Bapak. Sedang rapat dengan siapa? Halo, Pak. Sedang rapat dengan siapa? Kecamatan Jakarta Pusat, Bapak. Dengan Camat Korcam? Jakarta Pusat, Bapak. Dengan camat? Kecamatan. Oh, dengan Iya, kecamatan. Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Saya kan lurah. Ya kamu boleh tinggal kamu. Kamu menganggap saya pimpinan kamu bukan? Izin Bapak, tadi kedebatan pesan Bapak. Mohon maaf, Kamu Bapak. harus bisa tahu ya hierarki, karena kamu sekarang sudah P3K, kamu sudah ASN, kamu harus tahu hierarki. Kalau undangan-undangan dari WKBGN, oh dari pimpinan, dari KPPG itu dari pimpinan, mana yang didahulukan? Ya, tolong Karek dan Korwil camkan ini. Jangan karena saya nggak suka marah-marah. Jangan karena saya senyum-senyum saja. Saya ingin menanamkan kalian harus tahu hierarki. Saya tidak perlu dihormati, tetapi saya ingin menanamkan nilai-nilai kepada kamu, kepada kalian. Ya. Hanakannya saya tidak suka marah-marah. Saya kalau datang, cek Korcam, kamu suka cek validasi data enggak? Belum, Pak. Saya nahan-nahan saja supaya tidak marah. Ya. Cuma saya berpikir ini harus diapakan ini ya. Gitu ya. Nah, coba tolong validasi data ini, tolong masalah validasi ini tolong diseriuskan. Waktu kalian dari Jakarta diundang ke kantor BGN, berjanji akan menyelesaikan, menuntaskan secara cepat. Coba sekarang perhatikan, lihat, apa betul di Gambir ibu hamil hanya 1 orang? Apa betul di Duri Pulo ini Jakarta Duri Pulo Duri Pulo Jakarta ini cuma 9 orang? Ya, tolong diperhatikan. Ya, penekanan saya sore ini seluruh Karek, seluruh Korwil, tolong perhatikan, lakukan evaluasi. Evaluasi sehingga Anda tidak asal berujar, tidak asal
bicara. Anda bisa mengatakan nanti bahwa di kecamatan itu butuh sekian SPPG setelah melihat datanya. Jangan pimpinan mendapatkan data yang salah. Sudah tahu data salah disampaikan lagi. Ya, jangan. Berikan pimpinan data yang benar, cek and recheck, ya. Tolong ini dilaksanakan. Dan saya akan konsisten, ya, saya akan konsisten mengecek hasil validasi data ini. Kenapa demikian? Karena lihat, berdasarkan data hasil validasi ini, kita akan memiliki data ini. Kita akan tahu berapa yang belum mendapatkan MBG. Ya. Dari 62 juta yang sudah terdata sebagai penerima manfaat, terlihat masih ada 6 juta yang belum menerima MBG. Dan ini sebarannya di mana saja kita akan tahu. Oleh karena itu, tolong Anda bekerja berdasarkan data, bukan berdasarkan opini, bukan berdasarkan isu. Ya. Udah merdeka kita ini, udah dewasa, nggak usah seperti itu. Ya, baik. Kembali lagi kepada review aplikasi review. Kita beri waktu 1 bulan. Ya, 1 bulan seluruh KSPPG sudah menginformasikan kepada para PIC kelompok penerima manfaat. Jadi sekarang itu baru tadi ada berapa ya? Jumlah penerima manfaat yang menggunakan ini. Bukan 32. Oke, ya. Jadi 1 bulan. Dan tadi ketika ditanya media apakah dashboard ini bisa dilihat atau diakses oleh publik, saya minta waktu 2 minggu. Tadi langsung didengar oleh Pak Kapus Datin. Insya Allah 2 minggu ini akan bisa diakses oleh publik. Selanjutnya tentang pemerataan penerima manfaat. Ini saya kasih petunjuk, kasih pelajaran kepada Karek, kepada Korwil, kepada Korcam. Lihat, di dalam aplikasi SMO ini ada rekap potensi MBG 2. Klik di sini. Ya, klik di sini. Contoh, saya akan buka data 1 kecamatan. Betul nggak sudah ada pemerataan atau belum? Saya buka di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, buka, klik Sumatera Selatan. Saya ambil di Ogan Komering atau yang banyak deh. Ya, di Ogan Komering Ilir. Klik, saya masuk ke kecamatan-kecamatan. Nah, saya lihat ini 13. Di kecamatan Ogan Komering, di kecamatan Kayu Agung ada 13 SPPG. Kita lihat sudah merata atau belum. Klik di sini. Ya. Lihat penerima manfaatnya berapa. Lihat, ada yang 2.800, ada yang masih 00 belum diisi, ada 1.223, ada 3.575, ada 4.030, ada 2.008, ada 3.083, ada 1.158, ada 2.032. Nah, ini dia, ya. Jadi segini. Ini di kecamatan Ogan Komering, di kecamatan Kayu Agung. Mari kita lihat Kayu Agung. Di sini. Jadi kalau menganalisa itu adalah saya masih ingat konsepnya itu tuh. Itu mempreteli satu persatu, kemudian melihat satu persatu, kemudian menggabungkan kembali. Ya, Sumatera Selatan.
Kemudian Ogan Komering Ilir, Kecamatan Kayu Agung. Kayu Agung. Nah, di sini Dapodik 21.452. Mari kita lihat validasi data. Sumatera Selatan, Ogan Komering Ilir, Kayu Agung. Nah, lihat Kayu Agung. 28.091. Tadi di sini berapa? 21.000. 21.452. Sedangkan hasil validasi data sementara Kayu Agung 28.091. Mari kita lihat dalamnya. Ya, betulkah di Muara Baru tidak ada ibu hamil, tidak ada ibu menyusui, tidak ada anak balita? Betulkah di Tanjung Lubuk tidak ada ibu hamil? Betulkah di Banding Anyar, di Buluh Cawang, di Lubuk Dalam ini tidak ada? Artinya jumlah Kayu Agung yang sementara 28.091 dan data yang awalnya kita ketahui jumlahnya hanya 21.000 itu belum valid, ya. Itu belum valid. Tugas kita adalah melakukan validasi data. Ayo, yang betulnya berapa ini? 28.000 atau 35.000? Jangan-jangan 35.000. Tugas kita, ya, tugas kita semua. Anda harus penasaran, jangan kemudian, oh ya sudah benar, sudah selesai. Wah, ini nggak benar kalau seperti itu terus, ya. Baik rekan-rekan, 3 hal ini, ya, saya sampaikan bagaimana tentang mengecek, ya, mengecek melakukan pemerataan. Ini kan bisa diambil ini, ya. Ini sudah kelebihan. Kalau diambil saja di sini 500, ini sudah 1.700. Ini udah kelebihan. Diambil 1.000, dimasukkan ke sini sebagian, dimasukkan ke sini sebagian. Anda yang lebih tahu mana yang dekat-dekat. Oleh karena itu ada petanya namanya geospasial. Nah, tolong lakukan pemerataan dengan membuka ini. Saya ulangi sekali lagi. Saya ambil contoh sekali lagi, ya. Yang katanya penuh terus. Ada yang masih 6.000 penerima manfaatnya terdata. Jawa Barat, saya buka Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung saya buka yang banyak nanti. Nah ini 30 Cileunyi 30. Kita lihat pemerataannya seperti apa. Lihat. Ada SPPG Bandung Cileunyi Kulon 2. Penerima manfaatnya masih 6.971. Ini benar atau tidak? Ini 4.210. 3.373. Sementara ada yang masih 977. Disinyalir ada Korcam yang mengunci pembagian. Ya, tidak mau dia melakukan pembagian data. Ada mitra juga yang mengunci. Kenapa? Karena mereka yang mengunci ini, ya, mereka bermain menjadi supplier juga. Jadi dia mempertahankan penerima manfaatnya yang tinggi. Karena dengan menjadi supplier juga, dia mengambil keuntungan dari situ. Ini peranan KSPPG sebetulnya. Peranan KSPPG untuk melakukan kontrol. Jangan malah KSPPG ada yang mengancam-ngancam, tidak semua ya, mohon maaf, tapi kan laporan masuk. Kalau suppliernya tidak dari saya, bahkan diancam-ancam mau suspend. Ya. Diancam-ancam mau suspend. Nah ini yang tidak benar, rekan-rekan. Ini bahkan sekarang ada lagi KSPPG, ya. Laporan ini, aduh, ini harus saya tutup dulu nih. Laporan terbaru, seorang KSPPG melakukan penggelapan
Ya, cuma kecil uangnya. 370 juta. 370 juta rupiah. KSPPG melakukan penggelapan. Saya sebut modusnya ya, biar Anda tahu. Dan jangan diulangi, jangan terjadi di tempat lain. Tadi saya katakan laporkan. Laporkan ke polisi. Kenapa? Ini sudah tindak pidana. SPPG mulai running tanggal 10 November 2025. Ini kronologi ya. Pada awal pembentukan dan operasional SPPG, pihak yayasan mendapatkan arahan dari BGN bahwa operasional dapur harus mengikuti arahan dari SPPI. Sejak awal operasional, KSPPG menunjuk maker PIC sendiri. Padahal maker harusnya ditunjuk oleh yayasan. Tapi ini mengatakan kepada yayasan, maker atau PIC ditunjuk oleh SPPI. Dalam proses tersebut, pihak yayasan beberapa kali mendapat tekanan atau intimidasi bahwa dapur akan ditutup apabila maker atau PIC yang digunakan bukan pihak yang ditunjuk oleh SPPI. Pada intinya, maker PIC harus berasal dari pihak yang ditentukan oleh SPPI. Ini jelas keliru, salah. Demi menjaga kelancaran operasional dan menghindari konflik di awal pembentukan SPPG, pihak yayasan akhirnya menyanggupi dengan catatan maker atau PIC tersebut hanya digunakan selama 1 bulan masa percobaan atau evaluasi. Akhirnya pihak yayasan kalah. Setelah berjalan, pada awal operasional terlihat aman dan tidak ditemukan kendala berarti. Maker atau PIC yang ditunjuk juga terlihat kooperatif dalam menyampaikan laporan kepada yayasan maupun mitra, sehingga akhirnya tetap dipertahankan. Namun setelah kurang lebih berjalan 3 bulan, pihak yayasan mulai melihat adanya hal-hal yang dirasakan tidak beres dalam pengelolaan operasional dan keuangan. Saat itu telah muncul dugaan adanya indikasi penyelewengan antara SPPI dengan maker PIC, namun pihak yayasan belum memiliki bukti. Nah, setelah itu barulah dari hasil penelusuran diketahui pihak yayasan kemudian menemukan adanya indikasi fraud atau penyelewengan dana yang dilakukan secara personal oleh saudara Alfa. Saya sebut aja inisialnya. Pada hari Kamis tanggal 2 April 2026, yang bersangkutan kemudian membuat surat pernyataan tertulis dan pengakuan pribadi terkait penggunaan VA SPPG untuk kepentingan pribadi dengan nominal sebesar 370.289.200 rupiah. Ini perilaku tindak pidana. Ini tindak pidana. Dan ada kesengajaan, ya. Karena dari awal sudah diset. Maka saya minta kepada Karo SDM segera cabut ini KSPPG, ya, proses dulu oleh inspektorat, tidak boleh dikasih ampun, ya. Baik, dari saya yang terakhir adalah Anda tahu saya beberapa waktu ini turun ke Polda-Polda, ke Polres, karena ada indikasi, bukan indikasi, banyaknya kejadian laporan penipuan. Ini saya dengar dari awal nih menjual-jual nama saya dan pejabat-pejabat BGN. Cuma kan kemarin fokusnya kepada pencapaian target dulu. Fokus kepada pencapaian target SPPG. Alhamdulillah sekarang dari hasil fokus tersebut, dengan berbagai kekurangan, saya mohon maaf, hanya segitu kemampuan saya. Alhamdulillah 27.000 telah operasional. Dengan berbagai kekurangan, sekali lagi. Dengan berbagai kekurangan. Mudah-mudahan kekurangan ini nggak disalah-salahkan. Maka kemudian saya sudah mulai fokus kepada kasus-kasus. Datang ke Polda Jabar, oke, alhamdulillah langsung tersangka sudah ditetapkan dan sudah ditangkap. Minggu lalu juga saya datang ke Polresta Barelang.
terduga terlapornya sudah ada, modusnya sudah diketahui, bahkan kemungkinan akan banyak juga ini yang dilakukan oleh orang tersebut, calon tersangka. Hari Jumat insya Allah saya ke Lombok Timur, ya, ke Lombok Timur karena ada kasus juga di sana yang ditangani dan terus-menerus mengatakan punya hubungan dengan pejabat-pejabat BGN. Dan terakhir hari ini saya menerima pengunjuk rasa 21 korban penipuan dari sebuah yayasan, YSB namanya, dan dari hasil diskusi ternyata korbannya bukan hanya di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Bali, di NTB, di NTT, di Lampung. Nah, ini sudah nasional. Jadi saya pikir tadi korbannya itu Sunda Empire saja, ternyata enggak, nasional juga, ya. Oleh karena itu saya minta dorong mereka untuk membuat laporan polisi karena dari hasil diskusi ini murni tindak pidana, ya. Saya minta bantuan kepada para Karek, Korwil, Korcam, apabila mendengar adanya indikasi-indikasi tersebut, dorong korban untuk melapor, untuk mengungkap siapa di belakangnya, ya. Ya baru sekarang saya tersadar bahwa selama ini saya diam, ternyata banyak digunakan. Ya kalau diam saja nggak apa-apa, masalahnya digunakan isu-isunya menjadi benar, seolah-olah itu benar, dan ketika benar, ya nggak bagus saja, ya tidak bagus. Bukan hanya saya, tapi ternyata juga banyak pejabat lain namanya digunakan dalam modus-modus penipuan tersebut. Halo, halo. Selanjutnya Pak Boga, silakan, atau Pak Rudi dulu untuk menjelaskan eh, aplikasi MBG Review, ya. Oke, silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak yang terhormat Bapak Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dan Operasional Badan Gizi. Yang saya hormati Pak Sekretaris Deputi Dialur. Saya hormati para Kepala KPPG, Karek, Korwil, Korcam, para Kepala SPPG dan Mitra yang hadir secara virtual. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Kepala bahwa pagi ini telah diluncurkan satu aplikasi review penyampaian makanan dari program MBG yang sejatinya akan dilakukan oleh para PIC penerima manfaat, kelompok penerima manfaat. Tadi beliau sudah sampaikan kaitan dengan dashboard, ya. Kemudian saya juga sampaikan dashboard ini. Ya, sebenarnya ini adalah hasil. Ini adalah hasil dari aplikasi yang harusnya dilakukan proses input oleh para PIC kelompok bermanfaat. Ya, sistemnya seperti apa nanti bisa saya sampaikan di dalam slide yang lain. Tapi ingin menyampaikan lebih dulu bahwa tadi telah disampaikan oleh Pak Waka, ini adalah kondisi yang sejak data masuk sampai dengan data saat ini. Di sini terlihat bahwa total SPPG terlapor 234. Sebenarnya kami sudah, Pusat Data dan Informasi telah menyampaikan beberapa kali kaitan dengan aplikasi ini yang dihadiri cukup banyak oleh para kepala SPG. Ya, mungkin masih berproses sehingga saat ini yang terlihat adalah sejumlah 234 SPPG yang terlapor. Artinya apa? Artinya para penanggung jawab kelompok penerima manfaat melaporkan untuk sejumlah SPG. Dalam hal ini ada 234. Dari
21.019 SPPG termapping. Maksudnya di sini adalah termapping di mana para SPPG ini telah mencantumkan kelompok penerima manfaatnya secara tepat, khususnya sekolah. Jadi kenapa di dalam eh, sistem manajemen operasional SMO itu diminta untuk melengkapi NPSN, kemudian kelompok penerima manfaat khususnya sekolah dan NPSN-nya, lebih juga untuk agar data itu tally dalam artian bisa ditelusur. Dan data itu digunakan juga nanti untuk di dalam sistem pemantauan ini. Jadi saat ini dari sejumlah SPPG yang sejatinya bisa memberikan pembelajaran kepada para PIC KPM, dari 21.000 baru 234. Dan dari 234 ini terlihat baru 918 kelompok penerima manfaat yang memberikan laporannya. Sementara kita pahami bahwa ada sejumlah 226 kelompok penerima manfaat termapping dalam artian 220 ini sudah satu-satu terpetakan di SPPG yang mana. Pak dan Ibu, kalau kita lihat sebenarnya dari 234 misalnya para SPPG ini punya 5 kelompok bermanfaat saja, jumlah ini kurang. Ya, jumlah yang melakukan itu masih sangat kurang. Kalau 234 kali 5 itu ada di angka kurang lebih sekira 1.000 lebih. Nah, sementara di sini angkanya baru 918 yang memberikan laporan. Dan dari situ kemudian laporan harian ini adalah kumulatif. Tadi Pak Waka sudah mengaitkan dengan proses periode waktu. Nah, ini sudah bisa dimainkan di sini. Ini adalah kenapa menjadi bagian penting bahwa informasi ini harus disampaikan untuk memberikan kontrol juga kepada kita semua. Apakah makanan ini kondisinya tadi layak konsumsi atau kemudian ketepatan pengiriman makanan dan yang lainnya. Tadi sudah sangat detail disampaikan oleh Pak Wakil Kepala. Catatan kami di sini, Pak dan Ibu, teman-teman kami semua, para kepala SPG, di sini adalah laporan yang disampaikan harian oleh para penanggung jawab kelompok bermanfaat itu. Katakanlah ini kita mulai start di 7 Mei, kita kami mulai menyampaikan di 7 Mei, ada 3 menyampaikan, kemudian hari berikutnya ada 70, ini masih belum sangat stabil. 3, 70, terus kemudian tanggal 9-nya 12, tanggal 11 Mei 215, tanggal 12 Mei 306. Mestinya kalau kita lihat trennya harusnya pada saat 70 pernah melaporkan PIC KPM sebanyak 70 melaporkan, maka hari-hari berikutnya setidaknya 70. Begitu sudah sampai angka di 343, maka hari berikutnya setidaknya ada di angka 343. Tren yang menarik sebenarnya ada di dua ini ya, 341, terus kemudian hari berikutnya 408. Tapi tanggal 23-nya turun drastis nih. Ya, bisa jadi di dalam tanggal 21 kami menyampaikan, terus kemudian diikuti, tanggal 22-nya dilakukan kembali, tetapi tanggal 23-nya tidak dilaksanakan oleh para PIC. Nah, terus kemudian di sini tanggal 25 dan 26 cukup baik. Mudah-mudahan hari berikutnya ini juga menjadi lebih baik. Jadi di 25 Mei ada 501 yang melaporkan, di hari berikutnya kemudian menjadi 550. Nah, mestinya 27 Mei berikut dan seterusnya setidaknya ada 550 yang melaporkan. Jadi itu yang ingin kami sampaikan dari si pemantauannya. Nah, sementara kalau untuk aplikasinya sendiri ada 2 aplikasi yang sejatinya nanti akan dipakai. Yang pertama pastinya adalah
ini adalah yang perlu dilakukan oleh teman-teman kami, Bapak Ibu semua, para kepala SPG, teman-teman semua, di mana akun mereka harus didaftarkan terlebih dahulu. Nah, siapa yang mendaftarkan? Yang mendaftarkan adalah para kepala SPG. Jadi M dengan alamat mpm SIPGN bgn go id. Nah, kemudian maka teman-teman akan bisa masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya seperti apa? Nah, karena di sini ada menggunakan login yang sudah diberikan, user yang maaf yang sudah diberikan, kemudian mengikuti, maka akan masuk ke laman MPM itu sendiri. Ini ada autentikasi yang di dua langkah autentikasi, tetap kaitan dengan penyampaian OTP. OTP-nya ini masuk ke dalam email yang digunakan. Dari sini kemudian akan masuk ke dalam tampilan. Di sini ada data pribadi. Ya, ada ada penggunaan NISN dan ada juga penggunaan NIK. Untuk itu mohon tidak menyalahgunakan akses yang ada. Jadi para teman-teman KSPPG tidak serta-merta memberikan aksesnya kepada orang lain karena di dalam sistem ini ada sejumlah data pribadi yang mesti teman-teman jaga. Ya, di sini nanti akan memasukkan tambahan penanggung jawab atau PIC penerima manfaat, kelompok penerima manfaat diisi apakah dia selaku guru ataukah tutor atau ustadz atau kepala TU atau staf TU yang dianggap di KPM itu sebagai PIC-nya penanggung jawabnya. Setelah ini selesai, maka orang tersebut atau Pak guru tersebut atau Bu guru tersebut akan kemudian bisa masuk ke dalam aplikasi review tadi. Ya, jadi di sini ada peran para kepala SPBG untuk bisa mendaftarkan akun yang digunakan oleh teman-teman kami, teman-teman Bapak Ibu semua, para PIC penerima manfaat. Dan di dalam penerima Nah, sementara untuk aplikasi PIC kelompok penerima manfaat yang tadi sudah diberikan usernya, akan tetap sama, mereka akan masuk ke alamat yang ini. Alamatnya adalah pm sipgn.bgn.go.id dan kemudian akan masuk ke dalam beberapa modul, ya utamanya adalah modul untuk menyampaikan persepsinya, ya penilaiannya apakah ini tadi seperti yang tadi ada kaitan dengan organoleptik itu sendiri, apakah menunya ini layak atau tidak, masuk kemudian jenis-jenis menunya yang ada dan itu yang kemudian disampaikan. Sekali lagi penilaian ini adalah penilaian langsung dari para PIC kelompok penerima manfaat dan hasilnya akan tampil di dalam dashboard yang tadi. Dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil Kepala bahwa dashboard tersebut nantinya akan dibuka untuk publik. Jadi kalau saat ini dashboard yang tadi kami tampilkan masih menggunakan user account dan password tertentu, tetapi tadi kami diberi waktu sekira 2 minggu, maka setelah 2 minggu dashboard tadi akan bisa dilihat umum. Dan saya kira ini menjadi perhatian teman-teman semua agar setiap hantaran itu bisa diberikan dengan yang optimal.
Kira itu yang bisa kami sampaikan kaitan dengan review makanan. Ya, sekali lagi yang menjadi bagian penting adalah bahwa akses dashboard ini akan dibuka untuk umum, sehingga poin-poin seperti ini apakah tepat waktu ataukah kelayakan aroma ini sesuai atau tidak, ini akan terbaca oleh publik. Dan kami berharap bahwa hal tersebut menjadi pemicu buat teman-teman semua untuk makin mencermati kontrol bahwa yang diberikan adalah hal-hal yang memang terbaik, ya. Dan saat ini memang sudah banyak yang memberikan yang informasi yang terbaik dari para PIC ini, sudah memberikan informasinya bahwa sejauh ini secara umum makanan terhantarkan dengan baik. Kurang lebih seperti itu yang akan kami yang nantinya ditampilkan untuk publik, karena ini saat ini kami siapkan 2 model. Model satu yang ini tertutup, ini sini lebih detail lagi. Ini digunakan untuk konsumsi di bagian internal, tapi ada juga yang nantinya bisa digunakan untuk publik yang secara umum menggambarkan hal-hal yang telah dikerjakan oleh teman-teman dalam kaitan penyiapan makanan. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali izin ke Pak Wakil Kepala. Mohon perkenan arahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapus Datin. Ini satu langkah strategis ya, bahwa kejadian menonjol itu kalau saya ibaratkan tindak pidana terjadi. Ya, ini ibarat ya. Itu ditangani langsung oleh penyidik dengan melakukan investigasi, cek ke lapangan, cek saksi, ya, cek alat bukti, laboratorium, itu namanya investigasi. Nah, investigasi ya. Tetapi langkah yang jauh lebih bagus adalah melakukan pencegahan. Makanya kalau di Polri ada namanya patroli, ya, patroli sabara, ada namanya Bimas, melakukan penyuluhan, ada namanya intelijen, melakukan deteksi dini supaya kejahatan tidak muncul. Nah, sekarang saya kaitkan dengan program MBG. Kejadian-kejadian menonjol, anak sakit perut, pusing, ya muntah-muntah, makan, itu harus diinvestigasi. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Pelanggarannya siapa? Dan ini saya warning, ya, ada undang-undangnya. Ketika menimbulkan keracunan, nah, mendistribusikan makanan, menimbulkan gangguan, bahkan keracunan, sebetulnya itu sudah langsung bisa diproses pidana. Ya, ini Polri masih nahan-nahan nih, tidak melakukan proses itu. Jangan sampai nanti terus-terusan terjadi, ada yang jadi contoh, ada tersangkanya. Nah, oke, itu kejadian kaitan dengan investigasi. Nah, BGN melakukan pencegahan di awal dengan membuat aplikasi ini. Aplikasi ini masih sederhana, baru 4 parameter. Karena saya minta jangan terlalu banyak dulu di awal, nanti boleh ditambah apabila memang sudah terbiasa. Nah, saya minta bantuan kepada seluruhnya. Mari kita lakukan pencegahan dengan sedini mungkin, menimbulkan awareness, menumbuhkan kehati-hatian pada diri KSPPG, mitra, pengawas gizi. Ya, serius kita sosialisasikan penggunaan aplikasi review MBG. Nah, sekarang Pak Rufri akan memberikan penjelasan. Sesdep Jalur, udah bukan Dirman Ris lagi ya? Ya Bapak. Sudah masuk ruangan? Sudah Pak. Oke, makasih. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati seluruh kepala KPPG di seluruh Indonesia, kemudian juga para karek,
para korwil yang sudah hadir dan mendengarkan setiap arahan dan petunjuk dari pimpinan yang sudah tadi 3 poin utama yang disampaikan oleh Pak Waka tadi. Pada prinsipnya ini semua adalah hal yang menjadi atensi untuk dilaksanakan dan dipedomani oleh seluruh personil di BGN, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan program MBG. Tadi Pak Boga juga sudah menyampaikan tentang seluruh bagian dari aplikasi yang baru yang baru saja kita launching. Maka saya di sini duduk sebagai sekretaris deputi Dialur, di mana dalam mekanisme penyaluran ini juga tentunya merupakan bagian dari mekanisme penyiapan dan penyaluran MBG yang sudah diatur dalam Juknis MBG di Juknis Tata Kelola MBG yang diatur dalam SK 401.1 tahun 2025 untuk pendistribusian MBG Banper 2026. Nah, artinya di sini bahwa BGN dalam hal ini terus-menerus menyempurnakan sistem dan instrumen yang dapat digunakan untuk menyempurnakan program MBG ini agar bisa terlaksana secara baik, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel. Nah, dalam hal mencegah terjadinya keracunan ataupun kejadian menonjol akibat konsumsi MBG, di sini dalam Juknis 401 kita sudah mengetahui bahwa pelaksanaan uji organoleptik itu merupakan suatu hal yang mutlak harus dilaksanakan. Ya, jadi artinya di dalam Juknis halaman 46 dalam bagian mekanisme itu setiap untuk penyiapan MBG di setiap SPG itu wajib menambahkan porsi untuk pelaksanaan uji organoleptik. Nah, disinilah bagian yang memang harus diakomodir dan dilaksanakan oleh setiap SPG, di mana dalam pelaksanaan uji organoleptik ini, pihak satuan pendidikan melalui petugas unit kesehatan sekolah atau PIC sekolah itu melaksanakan uji organoleptik terhadap makanan yang didistribusikan. Pendistribusian ini ada dua poin yang dilaksanakan, ya, berbeda pada dua kelompok sasaran. Yang pertama pada kelompok sasaran peserta didik dan kelompok sasaran non peserta didik. Nah, khusus untuk yang di kelompok sasaran peserta didik, pelaksanaan uji organoleptik itu dilaksanakan dalam 2 tahapan, ya, 2 tahapan pelaksanaan uji organoleptik. Yang pertama, uji organoleptik dilakukan pada saat paket MBG tiba di satuan pendidikan dengan menggunakan satu paket MBG yang dipilih secara acak. Ini sudah ditentukan dan ada formnya yang telah disiapkan, ini harus dilaksanakan. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah uji organoleptik ketika yang dilakukan oleh penanggung jawab sekolah atau PIC sekolah sebanyak 1 paket MBG yang dilakukan sebelum MBG ini dikonsumsi oleh penerima manfaat untuk memastikan kondisi, mutu, dan kelayakan makanan tetap terjaga sampai waktu konsumsi. Nah, apabila uji organoleptik ini dilakukan, ini akan memitigasi kemungkinan terjadinya kondisi keracunan ataupun menu-menu makanan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi sebelum pelaksanaan atau konsumsi MBG oleh penerima manfaat. Nah, di sini dalam aplikasi ini telah mengakomodir bagian daripada Juknis, di mana dalam Juknis MBG kita mewajibkan ada pelaksanaan uji organoleptik, dan disinilah di dalam instrumen ini para PIC sekolah dapat menuangkan apa yang telah dilakukan dalam proses uji organoleptik yang dimaksud ataupun yang diwajibkan dalam Juknis ini. Jadi selain pelaksanaan Juknis, mereka juga bisa memberikan review terhadap bagaimana kualitas makanan, bagaimana waktu pengantarannya. Jadi artinya ada komponen lebih yang akan menilai bagaimana kualitas layanan dari SPPG itu juga. Jadi bukan hanya sekedar uji organoleptiknya saja, tapi juga menilai secara keseluruhan layanan dari SPPG sampai kepada penerima manfaat pada saat makanan itu akan dikonsumsi. Nah, begitu juga dengan uji organoleptik untuk kelompok 3B, ini mungkin nanti akan ada
arahan lebih lanjut dari Pak Boga ya untuk yang 3B nanti seperti apa untuk pendaftaran akunnya, karena untuk uji organoleptik di kelompok sasaran 3B tentunya ini juga akan ada pelaksanaan uji organoleptik yang dilakukan nanti. Untuk reviewnya pasti parameternya akan sama, hanya kelompok sasarannya saja yang berbeda. Kemudian ya, untuk pelaksanaan uji organoleptik yang ada dalam Juknis, dari hasil pemantauan kami selama ini, memang ada dan masih banyak SPPG yang belum melaksanakan proses melaksanakan uji organoleptik sebagaimana yang dimaksudkan dalam Juknis. Padahal ini semua sudah ada pengaturannya dan tinggal dilaksanakan. Nah, dengan adanya aplikasi ini yang disiapkan oleh Pak Kapusdatin dan Pak Waka tadi sudah memberikan penekanan yang tadi di-launching langsung oleh Pak Waka, ini haruslah segera diimplementasikan dan dilaksanakan oleh seluruh SPPG, karena bagaimanapun juga ini merupakan bagian dari petunjuk teknis program MBG ini yang memang harus dilaksanakan di level SPPG. Dalam rangka mencegah terjadinya kejadian menonjol, mencegah terjadinya laporan-laporan menu tidak bagus masih didistribusikan, dan ini yang memang harus segera diimplementasikan. Kemudian perihal yang kedua, hanya memberikan penekanan saja di sini. Tadi Pak Waka sudah menyampaikan mengenai pelaksanaan validasi data penerima manfaat. Tolong ini bisa segera dilaksanakan oleh seluruh Korwil dan Korcam dari masing-masing kecamatan, Korwil agar memantau secara rinci dan menjadikan perhatian, karena data-data inilah yang nanti akan menjadi landasan untuk pendistribusian dan pemerataan penerima manfaat, di mana dalam Juknis sudah ditekankan juga bahwa pelaksanaan pemerataan penerima manfaat ini ke depan akan menjadi landasan bahwa satu SPPG ini akan menerima atau tidak menerima penyaluran dananya. Nah, karena sekarang proses pemerataan ini belum secara optimal bisa dilaksanakan karena proses validasi ini masih terhambat oleh banyaknya ataupun beberapa data yang memang belum merepresentasikan seperti tadi di wilayah Jakarta. Itu tolong untuk menjadi atensi. Tidak mungkin di satu kelurahan ibu hamil hanya satu, ya. Tolong, ini artinya kalau Pak Waka sudah menyampaikan seperti ini, artinya ini sudah merupakan satu hal yang penting yang memang harus segera teman-teman laksanakan, ya. Jangan sampai di pertemuan ini masih datanya segini lagi, begitu nanti ada pertemuan lagi segitu lagi, artinya teman-teman tidak bekerja. Ya, jadi di sini masing-masing pihak di sini ada Karek, ada Korwil, ada Korcam, tolong diatensi betul apa yang menjadi kebutuhan organisasi. Dalam hal ini Pak Waka yang langsung menyampaikan atensinya, menyampaikan perintahnya secara jelas, kurang apa lagi kejelasannya, ya. Artinya di sini yang Anda lakukan itu sudah sejelas-jelasnya Pak Waka sampaikan, dan tadi sudah dicontohkan satu persatu, dibuka filenya, dibuka datanya satu persatu, dan ternyata memang kelihatan, ya, di sini masih banyak sekali yang data yang belum tervalidasi sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh lembaga. Dalam hal ini kita BGN data yang paling valid untuk penyampaian MBG kepada para penerima manfaat ini. Jadi tolong menjadi atensi apa yang disampaikan oleh Pak Waka Operasional tadi, Pak Sony, untuk dilaksanakan oleh seluruh Karek, Korwil sampai ke level Korcam. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi saya juga menekankan kembali apa yang disampaikan Pak Waka mengenai adanya yang mengatasnamakan pejabat BGN
untuk menerima dengan dalih tertentu dengan tujuan tertentu untuk memanfaatkan kesempatan menjadi modus meminta uang untuk keperluan untuk dengan alasan titik menjadikannya jadi biru lah apa semua itu tolong apabila ada para korban ataupun ada yang mengisukan hal seperti itu diarahkan langsung melaporkan kepada aparat penegak hukum. Di situ menunjukkan komitmen kita bahwa BGN tidak melakukan hal tersebut. Ya. Jadi apabila ada yang sudah melaporkan kepada pihak kepolisian, sampaikan bukti lapornya kepada kita untuk bisa diinventarisasi di mana-mana saja yang sudah ada pelaporan terkait dengan penipuan atau pencatutan nama atau pencemaran nama baik apapun itu yang berhubungan dengan isu terjadinya jual beli titik di dalam mekanisme pengadaan SPPG. Nah, jadi mungkin itu saja yang yang menjadi atensi kami di dalam Zoom meeting pertemuan kali ini. Kami kembalikan lagi kepada Pak Sony. Demikian yang kami sampaikan. Wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Penekanan-penekanan yang tadi disampaikan. Jadi yang pertama tentang validasi data. Yang kedua tentang bagaimana pemerataan penerima manfaat. Dan yang ketiga tentang aplikasi MBG Review atau Review MBG diminta untuk disosialisasikan. Sekarang tanggal 26 bulan Mei. Tanggal 26 bulan Juni mudah-mudahan seluruh PIC dari kelompok penerima manfaat sudah menggunakan aplikasi ini. Dan outputnya adalah tidak ada lagi kejadian menonjol. Karena seluruh KSPPG, seluruh mitra, seluruh pengawas gizi mengetahui bahwa kegiatannya dinilai. Sekira demikian. Saya nanti akan Zoom meeting dengan mungkin satu kabupaten kota untuk memastikan validasi penerima manfaat. Untuk ke Korcam jajaran Nusa Tenggara Barat, insya Allah kita ketemu hari Jumat dan hari Sabtu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.